sebetulnya secara undang-undang ini ngomong bukan saya nih, ngomong undang-undang. Pelaku pemain perjudian itu tidak punya hak untuk dapat menagih. Ada orang yang main udah profit nih dia. Udah main profit 1 miliar. Terus dia rugi 200 juta. Dia bilang, "Wah, rugi 200 juta nih. Yang 1 miliar di kantong nih." Bajingan. Ini kan 200 jutanya udah cuan. Udah cuan. Iya. Nah, ini kan maksud gue ini kan bisa disalahgunakan seperti benar. Ya banyak juga orang seperti itu di. Iya. Cuan tapi pas untung gelem Lapor wae, pintu aneh. Iya. Iya. Oke. Robot trading itu ada yang MLM, ada yang nggak MLM, tapi sebagian banyak itu MLM. Nah, kalau misalnya MLM, pertanyaannya harus lagi ke Kementerian Perdagangan. Ada nggak izinnya dari Kementerian Perdagangan? Restoratif justice itu proses di luar pengadilan, ya kan? Misalnya kasarannya ngomongnya didamaikan, betul nggak? Tapi kalau lu rugi 10 miliar, lu dikembalikan 2 miliar, lu kan masih rugi, bro. Benar, rugi betul nggak? MLM. Tapi dengan dikumpulkan itu bisa kembali sebagian, mungkin bisa meringankan dia. Ya guys, akhirnya kita sampai di Jakarta ini ya. Iya, gue sekarang di Jakarta guys, ibu kota. Gue Luluan lagi bro. Oke men. Nah sekarang ini aku punya temen lama ya. Kita dulu tak kenal lama, hampir 10 tahun Surabaya. Ternyata saya udah tinggal di Jakarta, jadi lawyer di. Menakutkan Jakarta ya. Kamu dulu gak kenal sama orang ini? Kenal, sering dengar namanya. Kenal tau, sering dengar. Oh iya, sering dengar namanya, tapi gak kenal. Iya gak kenal. Tapi soalnya ini kan aku sering makan di gedungnya dia dekat rumahku bro. Di Surabaya. Iya benar. Nah kali ini kita akan bahas sesuai permintaan kalian tentang affiliate ya. Afiliator. Kebetulan afiliator kan kita dengar-dengar ditahan di Jakarta. Jadi yang lebih dekat kan regionalnya benar. Pak Abraham Srijaya ini bro. Bang, saya ketemu Rek. Halo Bang. Halo. Kamu Jakarta, Ciiso. Jakarta. Surabaya. Soalnya wis suwe di Jakarta kan? Udah 8 tahun. Nah, bahasanya masih Jakarta Surabaya bisa ya? Jakarta Surabaya bisa. Masih medok kita. Siapa ya Pak? Ojo dibilang medok bro. Itu yang pasti meninggikan kita bro di Surabaya bro. Bener. Wes langsung ngedut. Iki lapo iki ono mainan mobil-mobil keren nang kene iki. Oh ya, maksudnya mimpi ku nanti punya mobil seperti ini. Jadi afiliator sih lek ngono. Iya enggak sih? Ya aku ya gelem aja di afiliator tapi ya cok kecekel men. Oh, tahu maksudku? Iya. Di afiliator itu sampai terjadi kayak gini, siapa sing kecekel mending nek omahe nah. Betul. Tapi nggak tahu kalau Pak Abraham ini kan lawyer di sini ya. Iya. Apa ya istilahnya kayak ngurusin hal-hal yang kayak gini juga lah atau ada dapat apakah minta bantuan kah atau ya apa gitu? Ada beberapa afiliator, saya nggak bisa sebut nama yang datang ke sini, tapi akhirnya tidak jadi kita tangani karena sesuatu hal. Ya, tapi kita lihat dari fenomena afiliator ini sebenarnya lucu juga, karena ternyata bukan hanya orang Indonesia yang bisa tertarik dengan kemewahan, ya kan? Mereka kan caranya kan mereka menunjukkan kemewahan. Buktinya contohnya adalah lu lihat Tinder Swindler, lu lihat Investing Anna yang di Netflix. Mereka caranya menggait orang untuk ngikutin dia adalah menunjukkan mereka punya kekayaan. Flexing. Nah, flexing itu berhasil untuk jadi populer ya. Nggak di Indonesia toh, soalnya sampai luar negeri ya. Luar negeri. Tinder Swindler juga sampai mendunia gitu. Betul. Berarti itu memang proven konsep. Proven konsep. Kalau ternyata manusia itu bisa buta gara-gara harta. Ya kayak biyen dong di bisnis MLM harus mobil supercar. Ya. Kita kan pengen ikut gitu loh itu. Menjual mimpi. Benar mimpi. Terus ya apa cara kita dapat itu ya melok iki. Tapi apakah itu salah menjual mimpi? Menurutku enggak. Soalnya orang lebih jadi terbakar ya motivasi kan. Betul, kita termotivasi ngeliat orang jadi sukses, kita juga mau ikutan jadi sukses. Tapi di situasi pandemi yang seperti yang kemarin ini saya rasa kurang tepat karena apa? Kesenjangan sosial menjadi terlalu tinggi. Ya tahu nggak? Sempet ini yang jadi dicat sama dia. Men, coba kondak. Yo. Konten lu mandi uang ini jangan diterusin, men. Aku bilang, "Oh, Bang, siapa?" Aku gak guyon. Untung kita rubah ke mimpi ya. Jadi seakan-akan kita Cok, aku sing mandi aku, Cok. Ini kejahatan sosial loh. Oh iya, siap. Makanya kita gak berani flexing berlebihan lagi. Bahkan dulu ya salah satu afiliator sudah pernah nasehatin. Suatu hari nanti waktu lu kena
habis lu. Kau ingat kejadian? Akhirnya kena? Iya. Itu sudah dinasihatin. Akhirnya Tahun bilang. lalu kita dinasihatin. Tapi gini Pak Abang, kalau aku boleh Iya. tanya ya, yang tadi bilang barusan kan kalau lu nanti suatu saat kena habis lu. Nah, Iya. habis ini kan artinya kekayaan yang selama ini dia miliki yang ternyata merugikan orang lain atau melanggar perbuatan dari hukum-hukum gitu ya. Iya. Apakah uangnya bisa kembali ke orang-orang yang merugi? Ya yang dirugikan. Yang dirugikan. Jadi gini dulu, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu. Saya nggak mendalami kasusnya terlalu dalam ya, karena kita hanya membaca di berita. Tapi kalau kita bicara tentang afiliator ini, saya sepakat dengan pihak kepolisian bahwa ini adalah judi, peruntungan. Karena mereka ngeset waktu dari 1 menit sampai 60 Ya, menit. benar. kalau nggak salah. Nggak bisa langsung di-sell. Ya, nah terus harus bisa pilih naik atau turun. Iya. Pertanyaannya, kan nggak mungkin kita mau analisa dalam waktu beberapa menit saja, itu kan nggak masuk akal. Itu sudah masuk judi. Nah, cuman kita masuknya ke pasal yang mana ini? Pasal 45 Undang-Undang ITE atau dan pasal 28 atau pasal 303. Karena kalau misalnya dia mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian, kena dia afiliator. Tapi sebagai pemain ini, ya kan? Pemain ini kan juga ikut main dia. Ya kan? Harusnya dia juga bisa kena 303. Soalnya dia main judi. Karena dia main judi. Iya. Ya karena kan dia main judi di. Karena dia main judi. Nah, yang saya harapkan jangan sampai nanti ini jadi ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi ini gitu loh. Nah, kecuali dia kena, dia kena pasal penipuan, penyebaran berita bohong. Dia ada unsur secara melawan hukum, membujuk rayu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, itu saya sepakat. Berarti kayak contoh kasus dulu ya, Bang. Misalnya contoh kita ada BD bola, kasih player lah. Player ketangkep, BD juga ketangkep. Atau BD ketangkep dulu, baru player dia sambut. Iya, player lu siapa aja? Iya, player siapa aja nih? Iya, kan? Atau kalau mau player dulu, BD lu siapa nih? Betul. Sama aja kan bola balik. Betul. Ini kayak gini cuma beda konsep. Betul. Makanya yang kemarin saya itu harusnya korbannya juga menurut saya ya. Karena kalau dia mengaku harusnya dia juga bisa dikenakan. Jadi yang barusan ketangkep ini, 2 orang ini, kalau playernya pun juga bisa tangkap. Bisa dikenakan. Nah, tapi menjawab pertanyaannya Andi tadi, apakah bisa dikembalikan? Sebetulnya secara undang-undang ini ngomong bukan saya nih, ngomong undang-undang. Pelaku pemain perjudian itu tidak punya hak untuk dapat menagih uang tersebut. Nah, ini saya bacain pasalnya biar nggak salah nih. Nah, tenang guys, ntar kita edit ya. Pasal-pasalnya bilang, kita taruh sini ya. sini semua biar sesuai undang-undang. Pasal supaya nanti nggak tidak miskom. Tidak miskom. Nah. Ini pasal 1788 KUH Perdata. Undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Nah, berarti artinya kalau misalnya dia tidak bisa menuntut secara hukum, ya itu dia lakukan secara kesadaran dirinya sendiri. Iya, benar. Nah, ayo, Dik, main Dik. Ya. Ya apa gini, contohnya main gitu. Ya. Coba sadar diri deh, bakal di notice gitu loh ya. Kan? Ya, kalau misalnya alasan, oh ya saya kan dibilang bujuk rayu, ini dibilang legal atau enggak dan lain-lain. Nah, coba itu kalau menurut saya ada kesalahan di korbannya sendiri, karena Pak Pepti sudah jelas melarang binomo dalam bilangan. Kecuali mungkin gini, si Afid bilang, kamu kalau main ini pasti cuan. Nah, itu lain cerita ya. Betul. Kalau kamu main ini, kamu Pasti tergantung cuan, resiko kamu bisa sendiri. kaya. Tapi itu harus salah ya. Ya, kamu bisa kaya dan bisa ngomong kayak gitu ya. Itu barusan berbeda. Tapi kan jelas kok Pak Pepti sudah melanggar. Mas, pertanyaannya kita percaya Pak Pepti atau kita percaya afiliator kan gitu. Kita percaya pemerintah atau kita percaya afiliator. Memang repot kan, kadang kan Indonesia belum kenal hukum-hukum seperti itu. Iya, tapi kalau di percaya Indonesia umur 18 tahun ke atas itu sudah dianggap cakap hukum. Artinya dia dianggap mengerti tentang hukum. Meskipun dia bilang saya nggak tahu, saya nggak ngerti, nggak bisa. Salahmu dewe kok gede cok gitu. Anggapannya ada kerangnya gitu. Kamu harus bicara hukum deh. Kalau enggak jadi. Makanya kita di tempat yang tepat saya bro. Sriwijaya Law Firm. Benar. Berarti intinya nggak bisa dibalikin ya uangnya ya. Kalau secara undang-undang. Tapi kemarin saya sangat mengapresiasi pihaknya Kepolisian Republik Indonesia. Pak Kabar Reskrim juga sempat menyampaikan kalau misalnya nanti pihak korban mau dikembalikan atau seperti apa ya, kalau nggak salah ya
bisa masuk lewat pengadilan supaya nanti bisa dikembalikan ke para korban. Kalau kalau misalnya itu bisa dilakukan, wah top banget gitu loh. Jadi paling enggak ya mereka bisa mendapatkan uangnya kembali lah. Oke. Tapi jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Misalnya contoh gini, ada orang yang main udah profit nih dia, udah main profit 1 miliar, terus dia rugi 200 juta, dia bilang, wah rugi 200 juta nih, yang 1 miliar di kantong nih. Bajingan. Ini kan 800 jutanya udah cuan. Udah cuan. Iya. Nah ini kan maksud gue ini kan bisa disalahgunakan seperti benar. Ya banyak juga orang seperti itu di cuan tapi pas untung tak gelem keluar. Orang pintu aneh. Iya. Oke. Wong ngono akeh. Siapa iki, Bang? Berarti suasana ini lagi terus-terusan ya men ya. Media naik isinya sak bulan ki affiliate terus apa nih lapo ngomong itu Kak, kalian kan tadi ngomong afiliator ya, oke lah, wes ketemu kayak misalnya korban ambil wes diproses juga, cuman aku kayak baru-baru ini Pak Abam habis kehilangan dana juga, kesalahanku, aku karena ikut temanku juga. Yang tak beritahu jangan ikut tapi kamu ikut kan? Yo, kan ngomongnya waktu aku melok, Cuk. Kurung balik modal. Sebelum melok, aku ngomong, "Bang, ayo coba melok." Iki lho, Pak, Fahrenheit. Kamu ikut Fahrenheit? Ikut Fahrenheit. Aku ikut $5.000. Waduh, dapat berapa $5.000? $5.000 per bulannya kita dapat 15 juta. 15 juta. Atau sudah ikut kira-kira 4 bulanan. Jadi kalau misalnya dibilang masih rugi, Cuk. Ya enggak dong, kan 60 juta, men. Loh, $5.000 piro? 75 juta plus uang robotnya 7,5 juta. Jadi 80 jutaan aku. Lu masuk 5.000 US. Betul. 5.000 US, lu bayar rupiahnya berapa? Kursnya yaitu 75 juta plus uang robot 7,5 juta. 77,5. Nah, kita hitung dulu ya. 75 tambah 7,5 kok. 82,5. 82,5. Ya, berarti kalau misal 75 juta dibagi 5.000, ya kan? Berarti rate-nya 15.000. 15.000. Ini 15.000 per US dollar. Per US. Kalau kita narik, rate-nya itu 13.000 per itunya, per $1. Yo, kok aneh, men? Ya, jadi ngambil untung di 2.000 di sana? Iya, dia sudah ngambil untung dari perbedaan kurs. Dan dia ngambil untung dari uang robotnya itu. Mungkin cara untungnya seperti itu. Tapi kita tiap hari dikasih 1% dari itu 5.000. Pasti 1%. Pasti 1%. Wah, enak lah, men. Ya, makanya aku sama hari. Biar aku ndelok money game 6M sampai hancur-hancuran. Saiki mbok ulangi. Lah, Cuk, kon gak adik kandungmu dhewe kok ngono pisan, Cuk. Meme. Meme kena DNA Pro. Aku harus ngomongi, kau ini kira aku malah ini kayak butuhan make up. Goblok! Letek demu. Seru kukunin, biar kena 6M loh. 2016 diulangi. Tolol lah, yuk. Nah, kayak gitu loh Pak Abam. Itu kan yang langsung, itu jahat banget loh Pak. Waktu di MC kan, itu aku ngeliat di live. Jadi uang yang 5.000 itu, dia ngambil 15 posisi. Minus KB, 100, 200. Itu persentase dari aku meloknya 5.000. Tapi temenku yang ikut sampai $1 juta itu, minusnya juga sama. Minus pertama $70.000, minus kedua. Oh sama, cuma beda nolnya belakangnya. Beda persentase kok. Nah, dalam 1 jam, habis uang kita. Bahkan minus $1 aku. Jadi aku sih utang ambil $1. Bayar? Matamu bayar, ngomong. Kayak ngono bro. Makanya aku sampai tapi berarti minus 10 juta. Ya segituan lah. Segituan. Oke lah. Tapi kan tiap bulan tak entek-entekno, Cuk. Tak pikir babukku sih ono nang kono 80 juta, 75 juta sih ono di sana itu gitu. jeleknya berjudi, Bro. Kalau kamu dapat uang judi pasti uangnya pengen mbok entek-entekno. Iya. Mari kalah, babuk hilang, sedih. Ini salah, Bro. Kalau misalnya Binomo, Kotex dan lain-lain memang perjudian. Kalau misalnya robot trading ini bukan perjudian. Oh, bukan apa ini? Bukan robot trading, ini sudah penipuan. Kayak misalnya kalau menurut aku ya, robot trading yang sekarang ditangkap-tangkepin menurut aku itu udah memang penjahat. Harus seperti itu emangnya. Memang penjahat. Coba dipikir lah sekali ya. Lu trading, lu tuker duit. Satu, dia punya izin money exchange nggak? Nah itu dulu. Setauku nggak ada. Dan kalau misalnya dia ada, nggak mungkin dia bisa naikin masa 15.000 bro. Ya sekarang aja di pasar
Bank Indonesia 600 gituan ya. Iya. Lu di 15.000 lu masukin, lu tarik 13.000 ya kan. Itu yang pertama. Ada nggak izin exchange-nya? Yang kedua, sistemnya MLM atau enggak? Semi MLM tapi dikit banget dapatnya. Jadi kalau aku mendapatkan orang, aku dapat persentase per hari dari orang ini. Nah, kamu ngajak orang nggak? Sampai ngajak orang? Nggak pernah ngajak orang aku. Itu gentle. Aku cuan-cuan dewe, rugi-rugi dewe. Nah, itu baru lumayan gentle. Karena ngajak orang tuh yang nggak gentle. Robot trading itu ada yang MLM, ada yang nggak MLM, tapi sebagian banyak itu MLM. Nah, kalau misalnya MLM, pertanyaannya harus lagi ke Kementerian Perdagangan. Ada nggak izinnya dari Kementerian Perdagangan? Nah, karena setahu saya robot trading itu belum bisa diklasifikasikan untuk barang yang bisa dijual belikan gitu loh. Yang dia biasanya covernya pakai produk, kalau nggak pakai e-book. Ya. Coba Bang. Kenapa sih aku mau takut kan robot trading kan sebelum ini kan ada yang asli. Emang robot trading real. Ada, tapi kan biasanya USA kan memang dia jual yang aku tahu ya. Yang aku tahu robot trading yang asli itu nggak dijual. Kalau dijual pun ya itu untuk pribadi, bukan di sistem MLM. Sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya robot trading ini memang bisa menghasilkan uang, buat apa perlu akademi? Buat apa dibentuk akademi pendidikan, ngundang orang-orang, downline get downline, member get member? Pertanyaan buat apa? Oh, lu bisa ngerjain ini sendiri kok. Ya, ngapain lu ngajak orang lain tambah semua ngerti dong. Bener. Iya dong. Nah, itulah kenapa aku tertarik, karena awal di proposal gini, bro. Kamu bingung nggak trading? Kamu bingung nggak setiap kali kamu beli kamu selalu loss? Tenang, kita punya sistemnya. Sistem kita bisa membaca algoritma bla 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 gini, akan kita selalu update tiap hari. Nah, sistemnya mereka ini yang dipakai sama dia, exchange-nya tidak terdaftar di Bapepti. Sudah nggak didaftar di Bapepti, robot tradingnya nggak open API ke exchange yang lain. Jadi cuma bisa di exchange mereka. Dan mereka bisa main-main dong. Kalau misalnya contoh ini sekarang ditelatin 0, berapa detik, satu member semua dibikin loss. Jadi itu yang apa maksud nggak real trading yang dunia orang ikutin ini? Iya beda. Kan layarnya beda. Di platform mereka sendiri kan, kecuali bisa di platformnya orang lain. Tapi setauku yang ditangkepin kemarin, ini di platformnya mereka sendiri. Punya platform sendiri. Mereka punya punya sendiri. MetaTrader, tapi kita harus login dulu kan ke Lotusnya itu. Walah. Bodoh wae lah permainan. Yang lebih parah lagi, ini ada beberapa juga yang lebih parah lagi. Misalnya perusahaan robot trading A, ya kan? Mereka yang di bawah ini transfernya bukan ke perusahaan ini, transfernya ke rekening pribadinya, ke rekening PT lain, ke rekening ini, tapi tetap dikasih saldonya. Ya. Nah, kacau lah pokoknya. Nah, ini kan berantakan, ya kan? Nah, sebenarnya ya saya selalu mengencourage lah. Hari ini luar biasa banget kan, posnya Fahrenheit udah ditahan. Oh iya. Udah ditahan. Henry Susanto. Wah, si bangsat itu. Di baris krim. Mukanya kayak pendeta bro, kayak buai kan dulu. Tenang, uang Anda akan bersama kita. Karena kayak Dena Pro update ini. Aku gak tahu Dena Pro apa. Kacamata nih gue ya. Iya, kacamata yang abil-abil gak tahu. Kenapa tuh? Iya, tapi Henry Susanto ini, mukanya kayak bersinar bro, kayak mari perawatan dulu, kayak buai kan dulu. Jadi kan gak percaya, cuk. Tapi menurut aku itu nggak usah dipikir 2 kali, harus langsung dihajar bro. Nggak usah, oh ya saya akan mengembalikan, nggak ada urusan, masukin dulu. Itu kalau menurut saya, karena mereka ini benar-benar penjahat. Mau dari yang lu tadi sebutin, menurut gua udah ditahan, udah betul banget. Yang di Polda 3 orang ditangkap, top, itu cepet banget, aset kemarin udah disita semua. Yang di Bareskrim bosnya udah ditahan, terus ada lagi kan Evo Trade yang ditahan, terus apa lagi? Viral Blast. Viral Blast juga ditahan, apa lagi tuh? Jangan ngikutin ini masarnya. Ada banyak. Ada 19 robot trading di Indonesia yang dilegalkan oleh Satgas Investasi. Menurut saya, kalau dari pandangan hukum saya, harus dilakukan penyelidikan terhadap semuanya. Karena apa? Kalau enggak, yang kita takutkan akan ada banyak korban yang berjatuhan. Berarti kita cukup satu di. Berterima kasih atas Samot. Anda yang mewakili kita semua. Samot. Suntik modal. Dia esek tuh mulai scam. Iya. Semua ikut main scam. Iya. Karena kan kepercayaan trustnya semua hilang kan. Iya. Yo gak terima kasih cok lek ngono. Iku sing bangsat berarti number 1. Ya terima kasih dong Indonesia jadi gak kena. Ya terima kok sing dirugikno kan mek kon di TikTok di. Indonesia perlu triliun gede kon iki. Kuis kon iki men. Kalau nggak salah sampai lebih dari 50 triliun kan semuanya.
Waduh juga. Apa semua total semua? Semua total. Kalau robot trading. Ya Fahrenheit aja sendiri udah 5 triliun kabar. Kalau 50 triliun itu termasuk banyak gak untuk Ya, banyak, bro. Satu kelas satu Indonesia kita ngomong. Banyak, bro. Triliun US dollar, men. Lebih. Berapa tuh? 3,5 billion US dollar. Billion loh, Cuk. Billion US dollar. Kawan. Gila. Saya mau tanya yang konkret, Bang. Kalau tadi kita bicara tentang afiliator, yang tadi aku tak sempat tanya, negara tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang karena sama-sama judi. Iya. Kalau aku ini gimana posisi ini? Iso balik? Nah, ini gini dulu. Sebenarnya sangat sulit untuk mengembalikan ini. Cuman sangat sulit karena mereka ini kalau menurut saya dari awal niatnya sudah nipu. Dari awal ini niatnya mereka ini sudah nipu. Mereka akan melakukan segala cara untuk melarikan uangnya. Biasanya ada dua hal yang bisa terjadi. Biasanya mereka pasang badan, ya kan? Oh ya udah tahan gue aja, nggak pusing, gitu ya. Nah, duitnya kemana udah nggak tahu. Aman tuh aset tuh. Ih, iso dong kayak ngono orang pasang badan itu tahanan aku. Nah, tahanan aku duitnya nggak ada pak, dia udah pakai. Dia juga gitu mau nyari gimana? Misalnya. Tapi yang di media-media kan terusannya udah diambil semua tapi nggak sesuai ya. Ya sekarang kita ngomong yang diambil dia berapa? 22 miliar men bro. Oh, ya, dari 5 triliun. Yang diambil dia berapa ya udah dia misalnya dia pasang badan. Atau lagi menurut saya yang bisa dilakukan adalah semua leader-leader atau siapapun yang pernah menikmati keuntungan dari hasil robot trading itu yang sudah ditangkap ya. Misalnya contoh nih, Fahrenheit, Henry Susanto sudah ditahan kan? Misalnya dia bosnya ya kan. Pertanyaannya, leader-leadernya yang di bawah ini yang sudah menikmati keuntungan, ini harus semua yang ditersangkakan. Duh, kok iso? Dapat untung itu soalnya, men. Dia menikmati keuntungan dari hasil kejahatan. Dia menikmati keuntungan dari hasil kejahatan itu adalah pidana. Nah, kemarin saya ada bicara sama teman saya polisi. Dia tanya sama dia, kalau misalnya seperti itu mens rea di mana? Karena dia jawab dia nggak tahu nih. Karena kalau misalnya pidana itu harus ada mens rea, actus reus. Mens rea itu niat jahat, actus reus itu perbuatan. Perbuatannya sudah ada. Nah, tapi ini aku bacain pasalnya di pasal 480. Pasal 480 itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60 karena penadahan. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga. Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Kenapa kok aku bilang ini sepatutnya harus diduga? Karena keuntungannya 1% satu hari. Itu satu. Yang sepatutnya kedua nggak masuk akal dulu. Iya kan? US dollar 15.000. Lu ke bank manapun nggak mungkin dapat USD 15.000. Betul nggak? Kecuali banknya bapakmu deh. Iya. Ini kan sepatutnya diduga ini itu kejahatan. Dan kalau misalnya saran dari gua sebenarnya adalah leadernya semua yang pernah menikmati keuntungan dari hasil kejahatan ini tersangkakan semua, termasuk yang di bawah-bawah sampai rootnya semua yang pernah menikmati keuntungan semua ditersangkakan. Jadi menikmati ditersangkakan, yang dirugikan kan mau duitnya balik kan. Ini kalau saya kalau saya daripada nggak balik, apakah mungkin dilaksanakan semuanya yang sudah ditersangkakan kembalikan keuntungannya dia? Oh, rembukan, dikumpulin jadi mediasi, satu, berarti ya? Dikumpulin jadi satu, dilakukan restoratif justice. Untuk mengembalikan uang-uangnya para korban. Karena korbannya nggak karu-karuan, bro. Kita lihat. Contoh nih. Ada satu orang yang kena 30 miliar, gila. Contoh, wis dibayar kabeh. Apakah proses hukum tetap berjalan atau tidak? Nah, itu tergantung pihak kepolisian. Kalau mungkin bisa meringankan hukuman. Tapi tetap. Aku nggak tahu. Kalau misalnya mungkin bisa kembalikan 100%, misalnya. Dia bisa kembalikan 100%, mungkin bisa ada restoratif justice. Iya kan, restoratif justice itu proses di luar pengadilan, ya kan. Misalnya kasarannya ngomongnya didamaikan, betul nggak? Tapi kalau lu rugi 10 miliar, lu dikembalikan 2 miliar, lu kan masih rugi, bro. Benar, rugi betul nggak? Tapi dengan dikumpulkan itu bisa kembali sebagian, mungkin bisa meringankan dia. Benar. Atau mungkin dari misalnya 100 ya udahlah 50 orang udah ya nggak mau tuntut, udah lumayan lah, mesti balik 50 masih mau terus, gimana tuh? Ya nggak bisa, tetap berjalan. Repot. Karena dia sudah melakukan hal yang sudah melanggar hukum. Karena tidak menghapuskan pidana. Benar.
Ya, tidak menghapuskan pidana. Mau nggak mau. Tapi kan kalau misalnya menurut saya kalau misalnya dikembalikan kan paling nggak lumayan buat korban. Ya beda dengan binomo. Kalau binomo menurut saya loss ya loss, hilang. Lu judi kok. Ya. Iya. Lu judi kok nggak bisa ngomong. Ya memang judi ya win or loss, 50-50. Nggak bisa ngomong. Iya. Iya, karena memang ya kayak ya mau doa ya nih. Iya. Balen ini terus ya. Iya dong. Setiap tahun mesti ono hal-hal baru nih. Dikemasnya tapi sangat canggih gitu loh, men. Iya. Bahkan seorang kon yang biasanya males keluar uang, sekarang kamu kena 100 juta, men. Iya, men. Gimana tuh, men? Mending katakan party aja, men. Coba kemarin buat party. Wah, gila, men. Puas ya. Wah, bayar kan. Mas kamu partai 70 juta iso entuk apa bonang-bonang, Bro? Ayo HW 10 table. Wah, kok enggak kenal bayari. Nah, emang hilang ini, Cok. Soal apa langsung kok hilang, wani ngomong ngono. Coba gak hilang kemarin. Bola juta. Kawani. Omongannya mau hilang apa yang ngono, men? Ya mungkin buat kalian yang nonton juga guys pernah jadi korban nggak tahu binomo atau robot trading, komen di bawah, kita mau baca pengalamanmu ya apa sih? Tapi yang kayak aku pada semua yang ngelihat ya, yang ada menjadi korban robot trading, jangan takut, segera laporkan ke polisi. Laporin aja wis, kalau usah ditambahin pengacara apa soal laporno. Udah laporin polisi aja. Itu menurut aku itu pidana telak. Menurut aku itu pasalnya terlalu banyak. Kalau misalnya mau dihitung. Karena mau tak kemana, Bang? Lek misale ono wong robot trading atau affiliate, tolong minta bantuan kon, kok tolong enggak? Gini, damping. Yang minta tolong misalnya Hendy Susanto nih. Ya, Hendy Susanto. Oke, misalnya. Jadi gini, ini kasih contoh ya. Dulu waktu aku jadi kuasa hukum dari mantan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara, banyak yang nanya ke gua, kok menangani sih? Itu kan ya, udah dicap sebagai soalnya. Kok bilang gini, kita ini advokat berdasarkan undang-undang. Ya, kita tuh harus melindungi hak-hak dari klien. Melindungi hak-hak dari klien itu artinya bukan berarti orang salah dibebaskan, bukan. Tapi hak-haknya dia nggak boleh hilang. Ngerti nggak? Misalnya contoh, dia belum apa-apa, belum diperiksa, belum apa-apa, tiba-tiba dijebloskan. Nggak ada LP, nggak ada apa misalnya. Kita harus melindungi haknya dia dong. Kan nggak boleh dibegitukan. Meskipun dia melakukan tindak pidana tersebut, misalnya. Sama kalau misalnya dengan kasusnya afiliator maupun dengan robot trading. Kalau dia ke kita hanya bisa melindungi haknya dia. Supaya dia bisa seadil mungkin ya, seadil-adilnya, seringan-ringannya. Kita cariin jalan keluar. Misalnya ya udah sekarang gini, untuk meringankan hukumanmu, lu sekarang ada duit berapa, kita kembali ke klien. Kita bantu orang-orang yang duitnya sudah terlanjur nyemplung, nggak bisa balik. Gimana caranya kita bisa membantu korban sekaligus hak-haknya klien juga nggak hilang. Intinya advokat ya berusaha untuk jadi win-win solution gitu ya. Antara korban dan tersangka gitu ya. Bukan win-win solution lah. Intinya kita membela haknya klien. Bukan membela klien. Kalau membela klien itu salah. Membela haknya klien. Oh, mirip-mirip sama kemarin dia ngomong ya. Ya, Pak Michael Sugianto, teman kita klien nih, teman kita advokat di Surabaya. Dia juga bilang gitu, kayak kita ini kayak dokter. Jadi yang datang ke rumah sakit itu penjahat pun ya harus kita tangani dulu gitu loh, supaya dia mendapatkan perawatan yang seadanya. Harusnya cuma seperti apa? Ada dua hal yang kita nggak tangani. Kita nggak mau nangani narkoba, kita nggak mau nangani judi. Oh iya. Dan pelecehan seksual untuk misalnya anak gitu. Jadi kalau binomo gini tuh termasuk judi, kan malas ya nangani ini. Gini, kalau misalnya perjudian pokoknya kita nggak mau tangani. Judi, narkoba, terus cabul terkait dengan anak kita nggak mau tangani. Karena itu juga sangat rancu ya. Bukan rancu, nama baik lah. Nama baik. Kita ngapain kita bela? Karena kita percaya pasti mutlak salah ya. Salah. Apalagi narkoba itu strict liability. Narkoba terus kena nggak dibuktikan. So, iya, apa dibuktikan lu menguasai aja udah salah. Pencabulan seks itu ya salah sisan, men. Iya. Apalagi sekarang lu misalnya ada orang penting datang ke lu, ya. Dia habis mencabuli anak SD. Lu ngebela kan? Enggak, males, Cuk. Lagi tak congol sih, Cuk. Ya malu kita, Bos. Iya. Ngapain kita bela orang kayak gitu?
Tapi kan kadang-kadang ada hal-hal, contoh ya, ada perkara yang aku benar-benar pernah lihat, ini perkara besar pada waktu itu. Orang ini sebenarnya nggak salah, tapi masuk. Perkara apa? Dan ya aku nggak bisa ngomong lah. Oh, iya. Ada perkara ini orang ini salah, tapi nggak bisa masuk quote and quote karena politik. Oh, bisa juga seperti itu ya. Karena politik di framing dia ini udah salah pokoknya. Tapi pada waktu itu aku ngelihatnya sebenarnya kasihan. Ya, dia udah bukan jalannya udah lama, dikerjain kanan kiri, sama lawyernya juga dibohongin, berantakan lah. Akhirnya masuk ya, nggak salah. Nah lu kayak gitu ya gimana? Tapi orang udah nganggep dia salah, padahal gua tahu persis dia nggak salah. Karena senjata terbaik di Indonesia ini adalah mengeluarkan di media, benar gak sih bro? Jadi orang itu sudah langsung, wih orang ini bajingan apa? Semuanya ikut semua. Maksudnya ikut ngejudge sebelum berpikir. Bener. Maksudnya nggak tahu mburi ini apa. Iya. Tapi sudah sih, salah. Iya. Makanya kalau kalian mau memviralkan sesuatu, lemparkan kepada netizen Indonesia. Nah, saya seneng viralkan. Mereka adalah hakimnya Indonesia. Nah, contoh nih mau tanya lewat saling memviral-viralkan ya, kena UITE kan? Kalau misalnya nggak salah. Tergantung, makanya lu viralkan itu juga nggak bisa asal memviralkan. Bener. Lu asal memviralkan. Ini. Iya. Lo misal contoh ya, ini kalau misalnya gua, ini untuk semua orang ini, menurut saya banyak orang yang ngomong, misalnya gua ngomong, Stephen Dut diduga melakukan penggelapan. Gua ngomong diduga, pencemaran nama baik apa enggak? Enggak, masih diduga. Menurut gua itu pencemaran nama baik. Oh, iya, pencemaran baik. Menurut gua. Kalau sudah memframing orang. Karena apa? Itu menurut gua. Karena apa? Kalau misalnya ngomong meskipun dia ngomong diduga, berarti lu sudah asumsi lu ini melakukan kejahatan. Ya walaupun nggak sesuai saya diduga karena banyak orang yang salah ngomong, oh ya saya kan ngomong diduga. Gak ada cerita. Kecuali gue bikin laporan polisi melaporkan Stephen Dut ya dengan tuduhan penggelapan. Gue ngomong di media, saya telah melaporkan Stephen Dut dengan dugaan penggelapan. Ada buktinya tertulis. Gue membacakan laporan, gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya gue asumsi, oh iya, saya duga dia melakukan penggelapan. Menurut saya itu pencemaran nama baik. Soalnya kalau bukti nih. Gak ada buktinya. Asumsi orang dilihat orang banyak. Iya benar. Juga Andi merkosa cewek anak SMA. Loh, mati gak lo? Itu kan pembunuhan karakter udah. Iya kan? Tapi ada temenan ya, Bang? Nah, kalau misalnya temenan ya barusan. Makanya biasanya kalau misalnya mereka ada laporan, saling melaporkan, biasanya yang pemerkosaan ini dicek dulu sampai mendapatkan kepastian hukum. Kalau misalnya dia memang melakukan pemerkosaan, ya pencemaran nama baiknya gugur. Oh. Tapi ada yang berpendapat beda lagi. Kan itu ada namanya presumption of innocence. Jadi artinya praduga tak bersalah. Ya, selama belum ada putusan pengadilan dinyatakan kamu bersalah, kamu dianggap tidak melakukan. Ngerti nggak? Jadi kalau belum putus, gue bilang loh, gue tiba-tiba dituduh kayak gini. Ngerti nggak? Gue punya praduga tak bersalah. Gue harus dianggap tidak bersalah. Gue bisa ngelaporin dia pencemaran nama baik. Kayak misalnya contoh kemarin ya, ini menurut gue sebagai pendapat hukum gue, masalah Indra Kents. Si siapa? Dia kan ngelaporin ke Polda pencemaran nama baik. Oh, karena dari awalnya dilapor banyak orang itu, ya Pak. Betul kan? Ya. Menurut gue, sebelum dia ada putus, itu betul laporan polisi. Kalau misalnya gue juga akan melaporkan ke polisi. Akhirnya dicabut sama Indra Kents. Nggak tahu. Iya dicabut di media. Nggak tahu dicabut apa nggak. Dicabut, aku lihat. Kalau gue sebelum korban yang ngelaporin, gue laporin duluan. Gue belum ada apa-apa kok, bener gak? Lo ngelaporin gue kan belum ada putusan pengadilan, nggak bisa dong. Jadi guys jangan gampang-gampang bacot nang wong, yo. Iya sih mbok bacoti wong biasa. Tapi bacoti ngomong kok ngene, sing tahu hukum ngene mate kon men. Kon moro-moro ngomong, "Halah, Stephen iku bisa nih ngene-ngene." Jadi kan Stephen gak terima dicari tahu kon sopo mate kon bro. Loh, coba aku maneh. Kon ae apa aku? Ya padha ae misale kon marang apa ya aku sampai aku akhirnya tukar dari bojoku. Itu kon tak cari ya sih bro. Oh, kapan dari kasus ya? Sing saya tukar dari bojomu. Sing ndi? Sing selingkuh? Gak pernah. Aku ngaku ngono lho. Aku pernah ada satu pengakuan nih ya bojoku. Iya. Jadi aku dari Jumat waktu itu si pacaran bro, ngapel sama bojoku. Nah, temen lamanya DE ini, dia itu ngomong gini, Lel, aku lihat Andi lo di Delta, ambil cewek gandengan sih, coba kamu cek deh di mana. Cek aku siang-siang aku nang kono batal di hariku loh. Nah, kok
kok ada orang combe itu ngono. Terus temenan tapi kan. Enggak, jauh BDE gue di jam iku di hari kok BDE. Iku pencemaran baik kan? Tapi pembuktian. Tapi kan DE. Iya sih. Tapi dia enggak mencemarkan soalnya dia kan ngomong langsung ke Lelia. Itu termasuk pencemaran enggak tuh? Kayak gue cepu. Kan Cepu jenenge iku. kan pembuktiannya kan sulit. Ya kan, mau buktiin gimana? Kan harus ada alat bukti. Luar biasa hari ini guys, ketemu sama. Ini luar biasa. Memang hukum itu Saya. apa? Lek digerok sengar ya. Sangat. Karena ada sesuatu yang kayaknya udah pasti salah, tapi ternyata kalau di hukum Ya bisa dua abu nih gitu loh. Kiri kanan gitu ya. Waduh. Thank you banget waktunya Pak Abang. Pak Bram, thank you ya. Oke. Sudah menyita waktu pentingnya. Thank you. Ditunggu ke Surabaya. Ya. Ya tapi laku juga ya. Apa bisa dong kantor nanti kan? Ayo. Terus menaklukkan ibu kota, Bro. Gendeng. Buat yang pengen mungkin kalian ada mau tanya-tanya atau mungkin ada kasus yang perlu dibantu, langsung aja nih langsung ke Sriwijaya Law Firm. Langsung aja ke Sriwijaya Law Firm. Nang di dia tempatnya. Noble House di Kuningan. Tapi telepon apa DMCL lah ya loh, jangan sana gini. Siapa tahu admin tuh yang ngurus ya. Admin tapi ya kita Kamu nangani DM, Bu baca? Kadang? DM enggak? DM gak dibaca ya guys ya. Ingetan niku. Nang kono ono profilinge hubungono nang kene ae. ya tapi kalau kalian mau sekedar follow, mau tahu kesehariannya, follow di sini Abraham Sriwijaya. Oke. Kita tanya ya, mau bahas apa lagi ya? Mungkin kan. Holy Wing tuh. Setelah kita ngapa-ngapain harus malam harus Holy Wing tuh. Berarti harus dibahas kita malam party kan. Ya wes. Oke, Mas. Oke, guys. Itu Holy Wing. Bye. Add it up.